Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dosen Arman, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu pembelajaran berbasis ICT, dan teman-teman semua yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingganya kita masih diberikan kesempatan untuk sehat. Sholawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni adinul Islam. Perkenalkan, nama saya Hanif Al-Fahri dengan NPM 153. Saya di sini akan menjelaskan resum tentang teori pembelajaran yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama ada teori behaviorisme. Menurut B.F. Skinner adalah aktivitas yang terjadi di dalam memori manusia yang hasilnya itu dapat diukur dan dapat dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Belajar sendiri adalah proses perubahan yang terjadi karena adanya stimulus atau pancingan dari guru. Jadi harus berulang-ulang secara terus-menerus. Contohnya kita saat belajar di sekolah itu pelajaran itu harus diulang secara terus-menerus sehingga dapat diingat. Karena itu sering diulang-ulang. Contohnya ketika kita pulang sekolah kita akan ditanya oleh orang tua, bagaimana tadi pelajaran di sekolah, belajar tentang apa? Jadi kalau kita belajar secara berulang-ulang atau secara terus-menerus itu akan mudah dan dapat diingat secara mudah. Yang kedua ada teori pemrosesan informasi. Menurut Atkinson dan Sivin, belajar terbaik adalah belajar dari pengalaman pribadi atau pengalaman sosial dengan mencoba hal baru, dengan praktek atau mencoba secara langsung, karena hal tersebut adalah merupakan belajar terbaik. Teori kognitif sosial. Menurut Albert Bandura, belajar itu lebih baik berkelompok. Jadi pembelajaran yang berkelompok itu dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta kemampuan sosialnya. Karena pembelajaran secara berkelompok itu dapat meningkatkan pemahaman siswa, keterampilan, bahkan kemampuan sosial, terutama pada sesi diskusi siswa dalam kelompok tersebut. Bahkan bisa menjadikan interaksi antar kelompoknya yang siswa yang satu dengan kelompok siswa yang lain. Jadi dapat mengaktifkan kemampuan sosial siswa. Selanjutnya ada teori sistem dan desain pembelajaran sistematis. Menurut Gengel dan Brinks, belajar didorong dengan menggunakan sistem pembelajaran berdasarkan pengolahan informasi dan teori-teori behavioral kognitif. Pembelajaran harus dengan terstruktur dan berurutan, dan siswa itu harus terus dipantau saat mereka maju melalui sistem instruksional oleh guru. Yang kelima ada teori aktivisme sosial. Menurut John Dewey, belajar adalah pertumbuhan individu yang muncul melalui pengalaman sosial. Pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung menjadi perhatian mereka. Jadi pertumbuhan individu itu muncul melalui interaksi sosial antara siswa terhadap persoalan yang menjadi perhatian utama dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada teori scaffolding. Menurut Levkovsky, belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan individu dan dipengaruhi oleh budaya. Pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu masing-masing, karena setiap siswa itu berbeda cara belajarnya dan cara kebutuhan masing-masing itu berbeda. Lalu ada teori perkembangan anak. Menurut Jean Piaget, belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologis dan sosial. Pembelajaran harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan siswa dan harus memberikan kesempatan untuk eksplorasi di alam atau eksplorasi kegiatan secara langsung. Selanjutnya ada teori discovery learning. Menurut Jerome Bruner, belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Siswa harus diberi kesempatan untuk mengeksplorasi tidak terstruktur dan
penemuan diri. Selanjutnya ada teori multiple intelligence. Menurut Howard Gardner, belajar dibentuk oleh kecerdasan bawaan. Ada linguistik, musik, logik matematis, spasial, kinestetik, interpersonal, naturalis. Selanjutnya yang terakhir ada teori multiple intelligence. Menurut Howard Gardner, belajar dapat terjadi pada banyak tingkatan dan didemonstrasikan dengan cara yang berbeda, tergantung pada mode kecerdasan yang disukai oleh siswa masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Itulah resume yang dilakukan oleh saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa masyurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.